Be strong. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode mengenal salat nafilah. Jadi pada dasarnya kan sebenarnya sama, mirip-mirip ya Pak Kiai ya, salat nafilah dengan salat sunnah itu tadi ya. Kalau salat sunnah tuh sebenarnya dilakukannya boleh nggak sih berjamaah Pak Kiai? Atau memang baiknya afdolnya dilakukan sendirian? Pada dasarnya salat sunnah dilakukan itu sendiri-sendiri. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan kesunahan untuk berjamaah. Salat Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnah. Tetapi disyariatkannya berjamaah. Taraweh itu sunnah, tetapi disunnahkan juga berjamaah. Salat istisqa, ya ini tadi saya sebelum masuk ke ruangan ini lihat ada live dari Mekah sedang dilakukan salat istisqa namanya. Nah itu sholatnya berjamaah, ya, apalagi sunnah-sunnah lain yang gerhana itu matahari atau bulan itu maka dia dilakukannya dengan berjamaah. Selain dari yang tidak disyaratkan berjamaah, ada juga yang diperbolehkan menurut ulama itu begini, umpamanya sholat tasbih, sholat taubat, ini dia dilakukan perorangan. Tetapi ketika seorang guru di majelis taklim, kiai di pesantren, ya pembimbing bagi mahasiswa dan sekolah di sekolah-sekolah itu boleh ya mengamalkan sesuatu sholat sunnah itu dengan berjamaah lit ta'lim wa targhib. Tujuannya mengajarkan. Begini loh, dalam konteks tarbiyah ya Pak Kiai, mengajarkan. Mengajarkan. Kemudian watarghib, menggairahkan. Jadi ada SMK tertentu ya, bukannya madrasah. Jadi dia 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dia diajarkan sholat duha berjamaah. Kan ada tuh anak-anak SD sekarang ya, SDIT misalnya. Kalau misalnya pagi sebelum masuk kelas harus sholat duha berjamaah. Sebagai bagian dari pembelajaran kan Pak. Kalau jadi dasarnya itu ya juzu ayyusalliya sunnah bil jamaah li ta'lim wa targhib, mengajarkan dan memberi gairah. Jadi nanti dia termotivasi di luar sekolah juga dia melakukan. Kalau guru niatnya itu boleh. Boleh. Ya. Oke, paham. Nah, di antara begitu banyak tadi ya disebutkan salat sunnah, salat nafilah begitu. Yang setidaknya Pak Kiai yang mungkin utama yang kita bisa rutinkan tuh apa? Yang mungkin kita bisa mencontoh nih baginda Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita rutinkan? 2 yang jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Kalau di siang hari jangan tinggal sholat duha. Duha. Walaupun cuma 2 rakaat. Maksimal 8 rakaat. Yang malam sholat witir. Sholat witir. Okay. Jangan ditinggal. Dan sholat itu minimal adalah 1 ya Pak. Minimal 1, maksimal 11. 11. Okay. Jangan ditinggal. Karena itu masnunah. Ya, yang disunnahkan. Sebenarnya sedikit aja kita bahas. Kenapa kemudian ini menjadi lebih baik kita nggak tinggalkan? Apa dibalik keutamaan dan fadilah sholat sunnah ini Pak Kiai? Ya, jadi duha itu adalah waktu di mana duha itu nama waktu. Iya, nama waktu betul buat duha. Antara orang tidak boleh melakukan sholat sampai dengan tulu'us syams, terbitnya matahari. Dengan zawal, waktu zuhur, itu waktunya panjang tuh. Iya. Nah, itu dianggap kalau dia bekerja, maka dia lebih banyak duniawinya. Maka dia mesti potong tuh, disekat. Nah, sekatnya itu dengan sholat duha. Jadi jangan sampai 3 jam, 4 jam kosong gitu. Disibukkan ya dengan nah, jadi duniawi. ibaratnya dicas lagi. Itu waktu siang, kenapa kita penting. Jadi kalau kita sering sholat, maknanya itu seperti orang yang sangat perhatian, HP-nya itu jangan sampai lowbat. Jangan sampai, betul. Nah, kalau dia nggak mau lowbat, ya keimanannya, maka dia sering ngecas. Nah, begitu cara mudah untuk kita memberikan komparasi bagaimana, kenapa kok kita jangan ninggalkan. Karena itu waktu yang panjang. Betul. Ya. Nah begitu juga malam. Gitu. Dari isya sampai subuh itu panjang betul.
Maka di situ ada nafilah dan sekurang-kurangnya jangan meninggalkan witir. Saya juga ini mengingatkan diri sendiri, jangan sampai kita cuma pandai mengucapkan tapi kita tidak pandai melakukan. Walaupun cuma satu rakaat, witir tidak ditinggal. Apalagi nanti ditambah dengan amalan-amalan sepertiga malam ya Pak Kiai. Masya Allah. Subhanallah. Oke. Pak Kiai, kita harus jeda lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan membahas salat sunnah dan salat nafilah ini masih akan kembali saat lagi, tetaplah di Gapai Kemuliaan.